لديك واجعل حسابي غير منحجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى أرض النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Para jemaah kita baca Fatihah sekali lagi dan harapan mudah-mudahan kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, cucu kita, menantu kita yang dijeniskan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kematian kita kita buka bab baru yaitu babul fidyati. Jadi kemarin di bulan Syawal kita akhiri pembahasan kita yang berkaitan dengan kafarah. Sekarang fidyah. Ini satu bab membicarakan masalah fidyah. Fidyah adalah denda sebab tidak melakukan puasa atau lantaran melanggar
yang seharusnya tidak boleh dikerjakan tetapi dikerjakan ketika seseorang sedang melaksanakan ihram, baik itu ihram haji ataupun ihram umroh. Nanti berikutnya akan diberikan contoh-contoh. Nah, fidyah ini bisa berupa beras, makanan, bisa nanti kalau memang pelanggarannya berat yaitu dam. Dam itu artinya menumpahkan darah, maksudnya apa? Menyembelih seekor kambing. Ya, tergantung nanti dilihat apa pelanggarannya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah hajinya. Hiya salah satu anwa'in. Fidyah itu ada 3 macam. An-naw'ul awwalu muddun. Macam yang pertama, fidyahnya atau dendanya adalah 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 1 liter. Ya kurang sedikit sebenarnya, yang kita genapkanlah 1 liter. Nah, ini nanti yang dikatakan fidyahnya bayar 1 liter beras ini, makanan pokok, ini pelanggaran apa saja nanti akan dijelaskan. Yajibu li iftarin minas sawmi fi ramadhan li hamlin aw radha'in ay lil khawfi 'ala al-waladi fihima. Yang dikatakan mud berupa, yang dikatakan fidyah berupa mud, berupa makanan pokok 1 mud 1 liter, ya, yaitu wajib bagi orang yang membatalkan puasanya atau tidak berpuasa di bulan Ramadan lantaran dia lagi hamil, lantaran dia lagi menyusui anak. Itu tidak puasanya orang yang lagi hamil dan yang lagi menyusui anak, ailil khaufi 'alal waladi fihima, artinya lantaran dia takut, khawatir terhadap keselamatan, ya, keselamatan fihima pada keduanya. Lagi hamil, kalau seandainya dia puasa, dia khawatir nanti anaknya akan berguguran. Lagi menyusui anak, dia khawatir nanti kalau dia puasa air susunya kering. Jadi orang yang lagi hamil dan lagi menyusui anak itu tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Dia khawatirnya kalau berpuasa itu terhadap anak, bukan terhadap dirinya. Maka kalau itu sebabnya, si perempuan itu nanti di bulan-bulan lainnya dia wajib qadhain puasanya berapa hari dia tinggalkan dan wajib bayar fidyah 1 hari 1 liter. Karena yang dikhawatirkan anaknya. Kalau dia gak puasa, orang yang lagi hamil, lagi nyusu anak, tetapi yang dikhawatirkan adalah keselamatan dirinya. Kalau saya puasa bisa saya ntar jadi pingsan atau jadi apalah, jadi apa sakit saya. Maka dia nanti di bulan lainnya wajib qadha puasa saja, tidak bayar fidyah. Atau dia khawatir anaknya dan dirinya dan anaknya, dua-duanya. Maka dia wajib bayar qadha saja, tidak bayar fidyah. Nah, makanya nanti istri kita kalau lagi nyusu anak di bulan puasa atau lagi hamil, lagi mengandung, boleh gak puasa tapi niat bahwa dia tidak puasa lantaran dirinya dan anaknya. Jangan lantaran anak saja. Kalau lantaran anak saja 2 nanti qadha juga, bayar fidyah juga 1 hari 1 liter. Ya, ya memang sih gak berat 1 liter. Ya tapi kan yang namanya sanksi, ya kan, ya kalau sehari, kalau seminggu, kalau 10 hari udah segantang, 20 hari 2 gantang, ya 1 gantang itu 1 liter ya, 10 liter ya. Nah gitu. Jadi di sini katanya orang yang lagi hamil, orang yang lagi menyusui anak, dia tidak berpuasa, ya, lantaran takut, khawatir terhadap keselamatan bayinya dan air susunya, maka dia wajib nanti membayar fidyah dan qadhain puasanya. Akhdan min ayatin, hal itu karena mengambil berdasarkan ayat Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu
fidyatun ta'amu miskin dan selanjutnya dalam surah Al-Baqarah. Wajib bagi orang yang berat menjalankan puasa, dia bayar fidyah. Artinya kalau dia berat menjalankan ibadah puasa, ya, maka dia boleh gak berpuasa, tapi dia bayar fidyah. Atau juga nanti uraian berikutnya, orang yang sakitnya udah gak diharapkan sembuhnya, gak berpuasa dia. Nah, orang semacam itu nggak qadha, yang udah gak diharapkan sembuhnya. Kan orang qadha itu kan dalam posisi sehat, dia udah gak diharapkan sembuhnya lah, penyakitnya udah macam-macam, maka dia nggak puasa. Selama nggak puasa bayar fidyah 1 hari 1 liter. Atau orang yang sudah sangat tua, lagi pikun dah, ya. Kadang-kadang orang pikun pinter, ya. Kalau masalah makan, udah makan, aku belum. Kalau udah sholat, belum sholat, aku udah. Nah, itu orang pikun yang pinter tuh, ya. Dia makan, udah makan, belum. Dia nggak beda bolot kalau gitu. Kalau omongan yang lain nggak dengar. Kalau masalah duit, sama perempuan dengar banget dan bolot. Nah, jadi itu nanti akan dijelaskan orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan dia bayar fidyah, yaitu denda berupa muddun, yaitu 1 liter makanan pokok. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas yang bernama Abdullah, namanya Abdullah anak Abbas, tapi lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas, ya, namanya Abdullah. Ada 3 orang yang bernama Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebut ya Abdullah, pokoknya Rasulullah manggil, kan 3-3 nengok. Ini Abdullah yang mana nih? Nah, kalau disebut ya Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah dan Abbas. Ya Ibnu Umar, yang jauh adalah Abdullah dan Umar. Ya Ibnu Mas'ud, berarti Abdullah dan Mas'ud. Jadi disebut bapaknya, gitu, ya. Ada dulu di Medan begitu. Atau di mana lagi itu ada murid nama Muhammad 2 orang, ya. Kalau sebut Muhammad dulunya, ya udah ini Muhammad awal, Muhammad Sani. Ini Muhammad yang pertama, Muhammad yang kedua. Karena dia Muhammad awal, Muhammad Sani, ya gitu. Jadi supaya membedakan. Atau ya kayak ini nih, nama bapak yang disebut, ya, wahai anak Umar, wahai anak Abbas. Qala Ibnu Abbas, yang berkata Ibnu Abbas, anaknya Abbas, innaha nusikhat illa fi haqqil hamil wal murdi, rawahul Baihaqi anhu. Kata Ibnu Abbas, ayat tadi hukumnya sudah dihapus, ya. Ayat ini hukumnya sudah dihapus kecuali pada hak orang yang lagi hamil dan orang yang menyusui anak. Jadi ayat tadi itu buat orang yang hamil dan menyusui anak masih berlaku hukumnya. Sedangkan buat yang lain katanya sudah musnad. Ini kata Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini dia termasuk orang yang pintar dan ada tafsir Ibnu Abbas. Karena Abdullah bin Abbas dari sejak dia kecil memang tinggal sama Rasulullah dan didoain sama Rasulullah. Doa Rasulullah mustajab. Ya, coba kita hidup pada zaman Rasulullah, minta didoain sama Rasulullah. Didoain kali ya. Gitu. Ya Allah, Rasulullah doa saya supaya saya pintar banget ya. Ibnu Abbas pintar, sehingga ada tafsir Ibnu Abbas. Nah, kata beliau bahwa ayat tadi, yaitu ayat wa 'alal ladzina yuqiqunahu fidyatun, hukumnya sudah dinasakh, sudah dihapus, kecuali masih berlaku pada orang yang hamil dan orang yang lagi menyusui anak, masih berlaku tuh. Jadi artinya ibu-ibu yang lagi hamil dan menyusui anak di bulan Ramadan boleh nggak puasa? Ya, asal nanti bayar. Ya, ada orang utang, ya, bayarnya apa? Qadha apa fidyah? Nah, tergantung tadi. Kalau khawatirnya lantaran dirinya, hanya qadha saja. Khawatir diri dan anaknya, qadha saja. Kalau khawatir anaknya, maka dia qadha dan fidyah. Rawahul Baihaqi anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang sanadnya dari Ibnu Abbas. Wa tustasnal mutahayyiratu, dan dikecualikan, yaitu dikecualikan orang yang orang yang hamil dan orang yang menyusui anak tapi dia bingung, dia ragu-ragu, ya, begitu. Idza aftara khaufan 'alal waladi faqat fala fidyata 'alaiha lisyakki, maka dia tidak wajib
bayar fidyah, ya si perempuan yang bingung tadi lantaran dia ragu-ragu. Jadi dia ada ibu-ibu yang lagi hamil atau nyusul anak, dia ragu dia gak puasanya ini lantaran anak atau lantaran apa ya? Kira-kira saya gak puasa ini. Nah, karena dia ragu, maka kalau dia gak puasa, dia hanya wajib qada saja, gak wajib bayar fidyah. Karena ragu dia, saya gak puasa lantaran apa ya kira-kira ya, lantaran anak atau lantaran diri saya, kan ragu tuh. Yang namanya hukum harus pasti, jangan ragu-ragu. Nah, kalau dia ragu-ragu, tetap dia gak puasa, nanti bulan lain dia wajib qadain puasanya, tidak bayar fidyah. Kemudian itu yang pertama tadi. Yang pertama yaitu lantaran di bulan puasa tidak berpuasa. Au kibarin, atau lantaran orang yang sudah tua. Ya, tadi saya sebutkan, ya, udah sepuh. Ya udah sepuh dia. Ya kalau udah sepuh puasa enggak jadi masalah, udah sepuh udah kuat ya. Ya udah puasa. Maka dia setiap hari bayar fidyah. Berapa liter? 1 liter, ya. Li syakhsin bi an lam yutib man qama bihi shauma. Bagi seseorang bahwa dia tidak mampu. Man qama yaitu lantaran dia sudah tua, sudah sepuh, ya untuk melaksanakan puasa, ya. Jangan kan yang udah tua, ya udah sepuh. Kadang-kadang yang masih gagal aja udah kepada kuat. Nah, kuatnya hari pertama, 2, 3 aja. Soalnya kepada kuat udah, ya, udah banyak ujian udah. Apalagi orang zaman dulu kan kalau lebaran dia bikin dodol, bikin apa, alasannya ada puasa apa? Karena bikin dodol capek katanya. Padahal sih namanya wajib nggak bisa. Biar anda bikin dodol tetap aja wajib puasa, ya. Apalagi yang lebih parah lagi pas hari motong kebo. Kan dulu kampung kita tuh ada entre. Entre itu apa? Kumpulan orang-orang pada apa? Pada patungan. Dia namanya dulu entre tuh. Mobil duit segala macam. Ada berapa? Ada 50 orang beli dah tuh kebo ya di pasar mana Bekasi sana. Nah itu pas hari potong kebo itu hari besoknya lebaran. Ya udah pada kepuasa, kenapa? Karena udah tergiur dengan daging. Ya kan udah pada ngelamar puasa itu. Sayang banget. Dari awal puasa, ujung juga puasa, ya kan? Nah, jadi ini kalau lantaran sudah kibar, sudah sepuh, sudah tua, maka dia nggak puasa, maka dia wajib bayar fidyah, nggak wajib qada. Kenapa? Memang udah dia kuat. Wa misluhu maradun la yurja bur'uhu, dan yang seumpama dengan orang yang sudah tua, sudah sepuh, adalah orang yang marad, yang mempunyai penyakit yang tidak diharapkan sembuhnya untuk penyakit. Kata dokter, kata dokter keluarganya, Bu, Pak, pokoknya nih ibu orang tua bapak kalau dia mau makan apa kasih aja udah. Nah, kalau dokter udah ngomong gitu kita udah serempak itu. Ya kenapa? Susah udah. Ya kalau dipantang-pantang juga percuma. Udah apa yang dia minta kasih aja udah. Ya. Nah, jadi gak diharapkan sembuhnya udah. Ya udah. Pada udah gak diharapkan sembuhnya, dia pas setiap hari di bulan Ramadan itu gak puasa dan bayar satu. Ya kalau sakit kayak kita, katakanlah sakit kita buang air, umpamanya kan masih diharapkan sembuh, mungkin seminggu depan sembuh kita. Nah kalau begitu kita qada, nggak puasa ketika sakit, nanti qadain. Lah kalau orang yang sakitnya udah naun gitu, ya udah terus menerus gitu nggak diharapkan sembuhnya, maka dia nggak wajib, nggak puasa, tapi dia wajib bayar fidyah. Kemudian juga termasuk bayar fidyah wa ta'khiri qada'i shaumin yaumun min ramadhan bila udhrin ila ramadhanin akharin. Menunda mengqada puasa 1 hari daripada bulan Ramadan bila udhrin, tanpa adanya uzur sampai datang Ramadan yang lain. Katakanlah kemarin bulan puasa kemarin kita 1 hari enggak puasa. Ini bulan Syawal, seharusnya kan ini kita qada ini, ya, atau besok bulan berikutnya, ya, belum ada tuh hijab, tetap kita nggak puasa. Datang bulan puasa besok, kita belum juga qada itu puasa kita. Nah, maka besok begitu udah Ramadan selesai, Ramadan berikut itu selesai di bulan Syawal dan bulan lainnya, wajib kita qadain puasa kita yang bulan yang lalu, tahun yang lalu,
dan 1 hari satu fidyah, 1 mud. Nah kita tunda takhiri, ya kita takhir qadha, kita tunda ya qadha puasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Kecuali umpamanya orang itu ada uzur, begitu dia nggak puasa sehari, begitu selesai bulan Ramadan sakit terus menerus, atau terus menerus dia musafir, berpergian terus sampai datang Ramadan berikutnya masih musafir juga, masih sakit juga, maka oleh sebab itu nanti hanya wajib qadha yang tahun kemarin 1 berapa hari itu, nggak wajib difidyahkan, ya. Tapi kalau nggak ada uzur, sengaja dia sadar, ya belum boleh puasa sampai datang Ramadan berikutnya, maka entah besok di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya dia wajib qadha puasa berapa hari dan wajib bayar fidyah 1 hari 1 liter. Ya. Jadi itu penundaan qadha, ya puasa tanpa uzur. Kalau ada uzur, kayak tadi saya katakan, karena dia terus sakit setelah itu atau dia terus musafir kemudian setelah itu, maka dia tidak dikasih sanksi berupa fidyah, hanya bayar qadha saja. Li khabarin, lantaran berdasarkan sebuah hadis Rasulullah bersabda, man adraka ramadhana, siapa-siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, jadi artinya di bulan Ramadan dia hidup, fa'aftara limaradin, kemudian dia batalkan puasanya atau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan itu lantaran sakit. Summa sahha, kemudian habis sakit beberapa hari kemudian dia sehat. Walam yaqdihi, dan dia belum qadha itu puasanya 2 hari. Ya, hatta adrakahu ramadhanun akhar, sampai dia mendapatkan, ya hatta adrakahu ramadhanan akhar, sampai dia mendapatkan puasa berikutnya, ya data puasa berikutnya belum juga diqadha puasanya. Shamal ladzi adrakahu, dia puasakan bulan Ramadan yang memang dia sedang dapatkan itu, artinya dia begitu. Summa yaqdi ma alaihi, kemudian dia qadhain Ramadan yang menjadi tanggungannya. Puasa yang sekarang ini dia kerjain, kemudian yang tanggungan tahun kemarin dikuasain kapan? Ya nanti setelah bulan Ramadan yang sekarang. Ya, saya ulangi, bulan Ramadan kemarin 2 hari dia nggak puasa, sampai bulan Ramadan berikutnya. Nah, yang berikutnya dia kerja puasa aja itu, puasa yang bulan Ramadan itu. Nah, yang bulan kemarin besok Syawal atau berikutnya. Boleh nggak diniatin 2? Ya, puasa Ramadan sekarang juga mau puasa qadha kemarin. Ya, kalau bahasa orang Pegasan malah hujan. Enak banget begitu. Kalau enak begitu mau semua orang gitu aja udah nanti. Udah buka puasa berapa hari bulan ini, ya besok buka gabung aja puasanya sekali tapi dapat 2, agak bisa. Ya, sama juga kalau bisa begitu ya sholat juga bisa begitu dong. Ya, kita nggak ketiduran punya subuh tadi, karena kita mau ya sholat apa? Ya enggak, pas subuh besok kita sholat subuh sama qadha subuh kemarin, nggak bisa. Ya, subuh yang qadha, subuh yang sekarang ya sekarang. Puasa gitu juga. Puasa yang sekarang sedang kita kerja sekarang, nah qadha yang tahun kemarin besok bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Jangan sampai datang Ramadan berikutnya. Kalau sampai 2 Ramadan dia belum juga puasain, maka qadhanya sekali, fidyahnya 2 kali, 1 hari 2 liter. Itu udah berapa Ramadan udah lewat, ya ini mau makan orang. Makan orang udah ya puasa. Iya. Masa puasa juga kayak begitu banget. Itu namanya orang mempermainkan, ya. Summa yut'imu an kulli yaumin miskinan. Nah, kemudian di samping dia puasain qadha puasanya itu, dia kemudian memberikan makan ya setiap hari kepada orang miskin. Artinya dia keluarkan fidyah yang berupa mud, sekitar beras. Rawahu Daruqutni wal Baihaqi lakin dha'afahu. Di sini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi, akan tapi keduanya menilai dhaif hadis ini. Wa yatakarrarul muddu bi takarruris sinina. Nah, itu dia. Ya. Dan berulang-ulang mud itu dengan berulang-ulangnya tahun. Kalau udah 3 tahun, udah 3 puasa,
kagak juga dikodoin berapa hari, 1 hari. Nah, nanti puasanya 1 hari, embunnya 3 meter 1 hari. Berulang-ulang. Ya. Amma ta'khiruhu bi'udhrin ka'anistamarra musafiran au maridan. Adapun penundaan mengkodok puasa karena adanya uzur, ka'anistamarra musafiran, seperti dia terus-menerus musafir. Au maridan, atau terus-menerus dia sakit. Hatta dakhala Ramadan akhar, sampai masuk ya, hatta dakhala Ramadan akhar, sampai masuk Ramadan yang berikutnya. Fala fidyah alaihi, maka orang itu tidak wajib bayar fidyah. Kenapa? Lantaran dia terus sakit terus sudah. Pas habis dia puasa kemarin 14 Syawal, dia sakit terus sampai datang Ramadan lagi masih sakit juga, ya, atau sakit terus. Ya kalau sakit terus orang kemana itu, pergi terus ya belum pulang kali itu, ya. Iya, dokter Yiba dia berapa tahun udah pulang ya. Insyaallah kita lanjutkan wa izalati sya'ratin. Ini berhubungan dengan waktu, tapi minggu depan waktu udah berangkat ya, tentang hal-hal yang menyebabkan fidyah lantaran berkaitan dengan masalah haji. Jadi ini nomor perdana habis lebaran ini ya, kita satu kitab karena bisa per 1 menit kita tutup dengan baca zikir tahlil ya. Kita kirimkan pahalanya khususnya buat orang tua saya yang mewakafkan tanah ini, Haji Iman bin Jonon, Haji Amin bin Yakin, juga yang banyak membantu Haji Tohan bin Ibun, Haji Amin, ya binti Akhir, dan keluarga kita semuanya dan ya kita sebutin satu-satu dalam hati kita saja, Allah yang mengetahui. Ala hadiniya al-Fatihah.